Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah. Bertemu kembali dengan saya dan juga para penonton channel ini di Malaysia. 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah, saya diundang sebuah live TikTok oleh seorang Malaysia yang punya akun klaim apa hari ini ya seperti itulah, yang katanya dia itu seorang guru. Dan seperti diduga ya, kalau udah live dengan orang Malaysia itu kita seperti berhadapan dengan bocah balita tantrum gitu ya. Kita ngomong apa ngamuk-ngamuk aja. Karena mungkin di negara mereka, sistem pendidikan di negara mereka tidak membiasakan siswanya itu untuk berdebat, mengadu gagasan, untuk beradu gagasan gitu ya. Sehingga orang-orang Malaysia ini yang saya temui ketika di live itu, mereka tidak bisa introspeksi diri, menerima bahwa apa yang dia sampaikan itu salah. Ketika kita tunjukkan mereka itu ya persis seperti yang di video-video saya sebelumnya saya katakan, kalau orang Malaysia itu sukanya ya hanya dipuji-puji gitu. Nggak boleh ditunjukkan kelemahan negaranya atau kelemahan dirinya, itu mereka itu nggak terima. Mereka harus selalu benar, mereka harus baik. Dan itu sebagaimana kita sering bahas, adalah buah dari konstitusi mereka yang mengistimewakan ras Melayu gitu ya. Terus terang sebenarnya saya banyak ketemu si orang Malaysia yang pintar-pintar gitu ya, yang mereka logis seperti kita. Tapi semua yang saya ketemu itu beretnis Cina gitu. Kalau Melayu rata-rata ya modelnya begitu ya, mau menang sendiri, hanya mau dipuji, pernah mau ditunjukkan kelemahannya gitu. Saya tidak tahu persis ya kenapa dua etnis di Malaysia ini begitu berbeda, cara pola pikir dan juga karakternya. Tapi saya menduga itu karena adanya sekolah vernakular di Malaysia itu. Jadi masing-masing etnis itu punya sekolah sendiri. Sehingga mungkin saya duga pola pendidikan di sekolah Cina dan di sekolah Melayu ini berbeda. Sehingga hasilnya pun berbeda sekali mereka. Yang orang Cinanya itu ya normal kayak kita-kita di Indonesia. Yang kalau berbicara berbasis data gitu. Dan kalau kita tunjukkan salahnya mereka bisa terima. Kayak kita lah, kayak manusia normal kayak kita di Indonesia. Nah sementara Melayu tadi mungkin di sekolahnya, karena di Melayu, di sekolah Melayu itu dari kecil ditanamkan bahwa kita itu adalah Tuhan, ketuhanan Melayu, kita punya hak lebih dari yang lain-lain, sehingga mereka jadinya ya modelnya kayak begitu. Kayak bocah tantrum kalau nggak dipenuhi kemauannya gitu ya. Makanya di debat itu saya lucu ya, udah tua, orangnya udah tua gitu, maki, kita ketemu di Singapura, kita berantem gitu. Ini orang kenapa sih orang Malaysia ini masalahnya gitu di saya ya. Jadi di Malaysia itu karena sekolah vernakular itu mungkin membuat karakter mereka seperti itu berbeda. Meskipun nanti di SMP itu mereka sekolah umum bareng sih sebenarnya. Orang Cina Malaysia dalam ininya ya, teorinya. Tapi kebanyakan orang Cina di Malaysia itu lebih memilih ke sekolah swasta yang juga berbahasa Cina lagi gitu. Jadi begitu. Dan itu terbaca jelas di debat itu. Jadi di debat itu saya yang diundang, tapi belum berapa lama saya itu ditendang. Sehingga akun saya itu nggak bisa lagi ikut live selama 7 hari. Cuman untungnya karena satu kesalahan, waktu itu saya sempat punya akun TikTok yang lain di HP saya yang berbeda dengan HP yang saya pakai untuk rekaman ini. Jadi saya live lagi, diundang lagi, saya masuk lagi ke sana. Dan kali ini lebih teratur lah ya. Tapi meskipun teratur tetap saja di situ saya lihat orang Malaysia ini mereka tidak terbiasa berbicara itu dengan data ya. Makanya kita sebut di video sebelumnya mereka itu waham, tidak bisa membedakan antara imajinasi sendiri dengan realita. Karena rata-rata di dalam debat itu yang paling cerdas pun di dalam debat saya di channelnya Klaim Apa Hari ini, mereka itu hanya menyampaikan imajinasinya sendiri, itulah yang dianggap sebagai kenyataan, bukan berdasarkan data. Salah satu contohnya itu ketika kita membahas tentang mereka itu negara seperti tidak dijaga ininya perbatasannya gitu kan.
Saya katakan seperti istilahnya kebun. Mereka punya kebun di sana, di kebun, tapi kebunnya itu selain tidak dijaga, orang di dalam kebun itu aja seperti menarik yang lain, kesini dong, masuk, masuk, masuk gitu. Begitu masuk di dalam, ditutup, nggak bisa keluar. Kemudian kalau keluar harus bayar. Untungnya sekarang udah nggak harus bayar ya. Jadi Malaysia ini seperti bubu, tahu? Bubu itu kalau alat menangkap ikan, kalau di tempat saya namanya wau. Wow ya, jadi itu ikan bisa masuk ke dalam tapi nggak bisa keluar. Itulah Malaysia dengan tenaga kerja ilegal, makanya melimpah ruah di sana. Nah, ketika saya katakan seperti itu, dia bilang ya kalian dong katanya. Biarpun kebun dibuka kan nggak boleh dijaga. Bukan begitu aturannya dalam bertetangga dan juga bernegara. Ya, kita punya tanggung jawab masing-masing. Kita menjaga warga negara kita, kalian juga jaga perbatasan kalian gitu. Dan seolah-olah polisi Indonesia ini kita membiarkan semua pekerja asing ke sana masuk gitu. Ya. Padahal kenyataannya tidak begitu. Maaf ya, saya sambil makan salak. Padahal untuk keurusan gara-gara Malaysia yang tidak becus menjaga perbatasan ini, polisi kita itu pontang-panting loh untuk ngejagain supaya tenaga kerja ilegal dari Indonesia itu masuk ke Malaysia. Padahal mereka yang punya masalah, tapi kita yang dibikin repot. Ya, mau bukti? Ini saya tunjukkan bagaimana di begitu banyak kota di Indonesia polisi kita pontang-panting urusan bagaimana supaya TKI itu nggak masuk ke Malaysia gitu. Nih, contoh, lihat. Liputan6.com, seludupankan puluhan TKI orang ke Malaysia, agen TKI ilegal di Bogor, ditangkap nih. Nah, polisi menangkap, 15 Juni 2023 nih, polisi menangkap 4 orang diduga sebagai agen tenaga kerja ilegal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Udah. Ini lagi, Kompas.com, 6 November 2022, coba sumpah 20 orang ke Malaysia, agen TKI asal Jatim, ini lagi, ya kan, ditangkap. Nah, bos penyelundup TKI ilegal tewas di perairan Malaysia. Dikejar pemerintah Indonesia. Ini polisi Indonesia loh yang ngejar nih, bukan Malaysia ya. Nah, kemudian polisi menangkap bernama Acing. Ini warga negara Malaysia. Nah, terus, polisi kembali ringkus satu penyalur TKI ilegal. Jadi, banyak sekali seperti itu ya. Nah, kemudian saya bilang, mereka juga kan marah ya. Kita lihat ini bagaimana katanya bukan cuma di video itu gitu, tapi sebelumnya juga orang Malaysia ini nggak terima kalau fakta bahwa TKI yang datang ke Malaysia itu karena diiming-imingi, karena ditipu oleh agen TKI, karena adanya majikan-majikan yang mau bayar pekerja dengan murah di Malaysia sana. Ya, khas mentalitas dari bangsa yang merdekanya giveaway ya. Mereka itu mau makan angka tapi kena getahnya biar orang lain gitu. Itu mentalitas mereka gitu kan. Nah, ini seperti Mimi ini. Dia bilang memang tak nampak, tapi Indonesia juga harus perketatkan perbatasannya supaya tidak lolos. Salahkan Malaysia saja, sama saja juga sengkap dan masing-masing. Kita sudah menjaga habis. Itu tadi saya buktinya saya tunjukkan ya. Dan mereka nggak terima waktu saya katakan bahwa itu karena orang Malaysia yang miming-mimingi. Ini saya tunjukkan buktinya ya. Nah, ini kita lihat nih lagi. Tersangka pengiriman TKI ilegal rob untung 3 juta per orang gitu. Satu tersangkap sama ES diduga terlibat pengiriman TKI ilegal ke Malaysia. Kapal pengangkut TKI ilegal dari Malaysia tangkap di Riau. Bos penyelundup TKI ilegal tewas di perairan Malaysia. Selundupan TKI Malaysia, 2 pelaku di Singkawang ditangkap. Nih, Polres Bengkalis gagalkan pengiriman TKI ilegal ke Malaysia. Oke. Betah narik ojol Indonesia, Wina Malaysia tangkap ini bukan. Ini orang Malaysia yang narik ojol di Indonesia. Ojol itu ojek online yang dulu dihina untuk orang miskin di Malaysia. Sekarang orang Malaysia yang ternyata narik ojol di Indonesia ya. Nah, ini lintasi perbatasan. Nah, kalau orang Malaysia masuk ini, lintasi perbatasan lawan jualan tikus, 2 orang asal Malaysia ditangkap, bawa sabu. Kena kalau di sini. Nah, ini lihat beritanya ya. Agen tenaga kerja Malaysia sering tipu TKI. Jadi kalau nggak diiming-imingi, ngapain orang ke negara yang udah nggak kaya seperti itu, sekarang nggak sekaya dulu ya. Nah,
Polresta Barelang bekuk 11 orang penyalur TKI ilegal ke Malaysia. 12 Juni 2003 ini ya kan. Polisi bengkok 3 tersangka sindikat penyaluran TKI ilegal ke Malaysia. Penyalur TKI ilegal di Malang dibongkar, 2 orang ditangkap. Jadi yang banyak bekerja itu untuk kalian yang nggak becus jaga perbatasan itu orang Malaysia, justru Indonesia. Jangan kalian pikir polisi-polisi Indonesia ini kerja nggak pakai duit. Kalian enak-enakan jaga perbatasan nggak becus gitu. Nah, ini buktinya. Kita tunjukkan bagaimana kalau TKI ilegal banyak Malaysia itu diiming-imingi dan orang Malaysia sendiri pelaku yang direkrut TKI ilegal warga Malaysia ditangkap di Pelabuhan Batam. Ya kan? Ini kita lihat begitu banyak berita polisi. Sementara orang Malaysia, coba cari berita Malaysia, berapa banyak sih penangkapan-penangkapan seperti ini? Yang ada mereka itu mengejar-ngejar TKI-nya. Nah ini sepertinya polisi Indonesia ini seperti mengajari Malaysia. Kalau kalian mau membereskan soal pekerja ilegal negara kalian itu bereskan akarnya. Bereskan majikan-majikan yang di sana menerima TKI ilegal. Mereka itu yang kalian hukum dengan berat. Kalau kalian cuman kejar TKI-nya balik lagi itu tenaga kerja ilegalnya selama kalian tidak bisa menghukum akar masalahnya. Gitu. Nah, ini aparat kepolisian menangkap seorang perempuan Malaysia di Pelabuhan Internasional Batam Center. Dah, jelas ya, perempuan Malaysia. Perempuan itu berinisial PR ditangkap karena terlibat dalam jaringan perekrut pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di Batam yang akan dipekerjakan di Malaysia. Jadi ketika saya ngomong, itu mereka itu pergi ke sana, ke negara Malaysia yang nggak kaya-kaya amat, jadi negara gitu, kok bisa dibanjiri? Ya karena itu diming-imingi, diberitakan dengan berita-berita palsu. Ya, orang-orang calon-calon TKI di Indonesia ini dibanjiri dengan tonton-tontonan model dari Jantung Pisang lah, Borunaga, IQW, About Sastra, seolah-olah Malaysia itu negara yang sekian majunya, yang masyarakatnya sedang demikian beradabnya. Ya seperti itu. Terus untuk aksi langsungnya ya orang-orang seperti ini. Ya, yang membuat gambaran sesat tentang Malaysia itu, TKI ya model Borunaga tadi, Sari Ting-Ting dan kawan-kawan, itu yang membuat gambaran sesat tentang Malaysia. Dan kemudian yang mengeksekusi orang-orang seperti PR ini. Nah, kenapa bisa ditangkap PR-nya? Dia pasang iklan di media sosial Facebook dengan judul "Lowongan Kerja Batam dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia." Ujar hari. Nah, di sinilah diiming-imingi itu ya. Di sini kita lihat kalau di Indonesia kita selesaikan bagaimana untuk pelaku orang Malaysia nih yang ketangkap nih di sini. Dikenakan pasal 81 dan 83, pasal 13 Undang-Undang RI nomor 18 2017-7 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun, denda paling banyak 15 miliar. Jelas ya? Jadi jangan kalian bilang Indonesia nggak jaga perbatasan. Capek aparat kami ini untuk ngejagain perbatasan gara-gara kalian nggak becus ngurus negara. Nah, di sini dijelas. Ada lagi nih. Selanjutnya pelaku SR berperan sebagai pencari calon PMI ilegal. Pelaku ini mengaku baru pertama kali bekerja dengan AR alias Joker. AR ini orang Malaysia juga nih. Dari orang Malaysia ini, si AR alias Joker ini dia mendapat upah 300.000 per PMI ilegal. Jadi bayangin bagaimana busuknya orang Malaysia ini dalam merekrut tenaga kerja ilegal dari Indonesia. Sampai di sana dibinatang-binatangin lagi sama Ustadz Sofyan dan lain-lain. Padahal orang kalian sendiri nih yang buat masalah, tahu. Orang Malaysia yang bayar orang Indonesia, kalian cari di sana, saya kasih 300.000 per kepala. Nah, di sini pelaku IA mengirimkan seluruh data calon PMI ilegal kepada AR alias Joker melalui pesan WhatsApp. Namun saat dilakukan pengecekan data itu sudah dihapus. Ya, kira-kira begitulah modusnya. Oke? Itu kita kalau di Indonesia ya. Makanya kalau sebenarnya argumen-argumen atau fitnah-fitnah orang Malaysia ini gampang sekali dibantahkan dengan data-data. Makanya mereka itu kalaupun live beraninya cuman di akun mereka sendiri gitu. Jadi kita bisa ditendang kalau nggak setuju gitu, sesukanya lah. Kalau di akun kita mereka nggak berani, takut. Makanya saya lihat dari kemarin kan.
Berapa kali saya buat live di YouTube, nggak pernah berani muncul orang Malaysia itu. Karena apa? Ya karena mereka bakal jadi materi stand up komedi kalau masuk ke tempat kita. Lucu-lucu argumennya. Oke, jadi segitu dulu video kali ini dari saya. Jadi kalau orang Malaysia bilang, banyak sekali TKI nggak bisa dijaga sama kalian, negara kalian nggak menjaga perbatasan sendiri sehingga masuk Malaysia, tunjukkan video ini. Bekerja keras aparat kita untuk melindungi TKI kita dari tipu daya Malaysia supaya jangan bekerja secara ilegal ke tempat mereka. Ya. Jadi jangan pernah mau dikata-katai bahwa kita itu TKI datang ke sana dengan sukarela apa segala macam. Enggak, mereka itu diiming-imingi orang Malaysia. Diberikan gambaran palsu tentang kemakmuran Malaysia. Yang padahal nggak makmur-makmur amat juga itu negara. Ya. GDP Kuala Lumpur sebagai contoh itu lebih rendah daripada Jakarta dan Surabaya. Dari 2 kota di Indonesia. Begitu dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.